Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Ria Hayati. Di video kali ini aku mau sharing sama teman-teman semua terkait dengan tips mengerjakan skripsi BK. Oke. Buat teman-teman mahasiswa semester akhir yang semester 5 juga boleh atau semester 9 atau memang mau membuat skripsi, bimbingan dan konseling ataupun beberapa jurusan yang memang mengarah ke pendidikan atau jurusan yang lain, Kakak akan memberikan tipsnya mengerjakan skripsi secara umum. Ini yang Kakak rasakan dan berdasarkan pengalaman Kakak pribadi. Tentu akan berbeda semua karakter dosen kita ya. Ini yang pertama nih. Kita tuh harus mengerti dan memahami latar belakang dosen kita. Jadi ini yang Kakak rasakan gitu ya kan. Jadi kamu jangan memaksakan apa yang Kakak rasakan sesuai dengan keadaan di tempat kamu. Tapi bisa kamu ambil pelajaran apa yang menjadi pengalaman Kakak itu jadi pengalaman kamu gitu ya. Pertama kita tuh memang harus ngerti dulu nih, ngerti ya kan, mengerti dengan keadaan dosen pembimbing kita. Sebentar. Mengerti ya kan, memahami latar belakang dosen pembimbing kita. Kenapa kita harus paham? Kita harus mengerti latar belakang dosen pembimbing kita karena tugas kita sebagai mahasiswa kita tuh harus menyenangkan dosen pembimbing kita gitu ataupun dosen kajur kita. Karena kalau misalnya kita membuat skripsi dengan masalah yang tidak menarik, masalah yang biasa banget, biasa aja, nggak ada nilai jualnya, nggak ada nilai plusnya, tentu akan sulit di ACC sama dosen pembimbing atau ketua jurusan gitu. Jadi kita harus mengerti nih, memahami latar belakang pendidikan dosen kita ataupun bagaimana sih dosen kita itu cara mengajarnya itu bagaimana gitu ya. Kita harus memahami itu. Bagaimana caranya untuk menyenangkan dosen kita. Selanjutnya, yang nomor 2, kita tuh mencari masalah yang kita senangi. Ya kan? Kita tuh harus cari masalah yang kita senangi. Maksudnya gimana, Kak? Mencari masalah yang kita senangi tentu akan lebih memudahkan kita dalam melakukan penelitian. Kenapa? Karena sebagai peneliti, kita yang mendapatkan manfaat pertama sekali hasil penelitian kita. Oke, sampai situ paham ya? Jadi, subjek penelitian kita itu memang merasakan masalah yang akan kita teliti gitu. Dan mencari masalah yang kita senangi itu maksudnya kita tuh tertarik dengan masalah ini karena memang masalah ini yang dirasakan pada saat ini oleh subjek penelitian kita gitu. Dan masalah ini juga harus diselesaikan, harus dituntaskan. Ini masalah yang penting sekali nih gitu. Jadi kita memberikan alasan-alasan yang mendasar, yang akurat, yang berdasarkan fakta di lapangan, berdasarkan jurnal dan hasil penelitian. Selanjutnya kita harus mengidentifikasi Y. Maksudnya adalah mengidentifikasi Y. Kamu harus paham dulu Y itu apa. Y itu adalah masalah. Oke, kalau kita mau mengidentifikasi masalah, tentu kita lihat gejala-gejala yang timbul, gejala-gejala yang terlihat oleh subjek penelitian kita. Misalnya ya kan di sekolah itu apa yang terlihat? Ini kan posisi pandemi misalnya. Atau sekarang udah mulai new normal gitu. Apakah siswa-siswa sudah mandiri dalam belajar gitu ya? Apakah siswa-siswa itu harus diingatkan terlebih dahulu mengerjakan tugas dengan tepat waktu gitu, datang dengan tidak terlambat dan sebagainya. Itu gejala-gejala yang terlihat. Masalahnya apa? Masalahnya siswa itu belum mandiri, belum bisa mengerjakan tugasnya sendiri, harus selalu diingatkan dan sebagainya. Jadi kita memang harus mengidentifikasi masalahnya dulu, Y-nya. Oke, sampai sini paham ya. Selanjutnya kita mengidentifikasi X. X itu apa, Kak? X itu adalah faktor-faktor dari masalah. X itu adalah faktor-faktor dari Y. Selain itu, X juga sebagai layanan, teknik, pendekatan, metode dari variabel masalah ataupun dari Y. Sampai sini paham kira-kira? Kita masuk ke contohnya aja. Oke, contohnya adalah yang pertama, efektivitas layanan bimbingan kelompok dengan metode ya, layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok ya kan dengan metode based learning. Gitu ya. Ini susah banget ya.
layanan bimbingan kelompok dengan metode based learning untuk meningkatkan kemandirian belajar. Tunggu, based learning kan, kita ganti warnanya. Kemandirian belajar. Oke. Untuk contoh yang pertama, efektivitas layanan bimbingan kelompok dengan metode based learning untuk meningkatkan kemandirian belajar. Yang warna hijau, kakak garis bawah warna hijau, itu variabel apa coba? Variabel X. Oke. Yang warna merah, variabel Y. Mantap. Jadi, sebenarnya kita harus berawal dulu dari mana kita berawal? Dari masalah, dari sini. Dari kemandirian belajar. Gitu. Jadi kita memang harus berawal dari masalahnya dulu, masalah. Ya, berawal dari masalah, kita memang cari tahu dulu ini terkait dengan kemandirian belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar itu apa? Layanan apa yang tepat untuk meningkatkan kemandirian belajar? Atau metode apa yang tepat untuk meningkatkan kemandirian belajar? Oh, ternyata metode yang tepat adalah kita menggunakan layanan bimbingan kelompok dengan metode based learning gitu. Baru kita susun ke dalam judul. Kita mau lihat nih, efektif nggak ya layanan bimbingan kelompok dengan metode based learning untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa. Ini judulnya udah duduk. Saat ditanya, masalah dari judul kamu itu apa? Masalahnya adalah kemandirian belajar. Variabel X-nya yang mempengaruhinya apa? Layanan bimbingan kelompok dan dengan metode based learning. Oke, ini adalah contoh metode penelitian apa? Kuantitatif, karena kita mau menguji sesuatu. Sekarang kita masuk ke metode kualitatif, yang ini dia. Ya kan? Tunggu. Kita mau lihat metode kualitatif, peran guru BK dalam upaya mempertahankan self love. Oke, self love. Oke. Yang variabel Y-nya, variabel masalahnya itu apa? Self love. Oke. Variabel masalah adalah self love. Selanjutnya variabel X-nya itu apa? Guru BK. Bagaimana sih perannya guru BK dalam upaya mempertahankan self love, mencintai diri oleh siswa ini, gitu. Jadi kita harus perdalam dulu, perdalam self love itu apa, ya kan? Selanjutnya kita mau lihat nih peran guru BK dalam upaya mempertahankan self love. Nanti kita berawal dari masalah Y, self love-nya. Kita mau lihat apa yang dilakukan guru BK gitu. Kita observasi, kita wawancara, semuanya berawal dari masalah ataupun self love. Mungkin itu aja yang bisa Kakak sampaikan. Untuk beberapa video selanjutnya nanti akan Kakak buat contoh-contoh judul yang bisa kamu jadikan sebagai judul kamu. Itu aja. Kalau misal kamu kurang paham terkait dengan pembuatan judul, mau sharing sama Kakak, terbatas biayanya, investasinya hanya 15.000, bisa hubungi WA Kakak atau Instagram Kakak @r_h13. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.